Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang dihormati Bu Kepala Sekolah, Bu Dr. Hajjah Harminingsih MPD. Yang kami hormati juga Bapak Fahrudin Sujarwo, SSOS, dan teman-teman semuanya dari Bapak Ibu guru karyawan Kuliah 1 Surakarta, dan juga mungkin juga ikut hadir teman-teman dari Solo Bersimponi, Mbak Profita dan teman-teman. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini nikmat Allah selalu mengalir pada kita. Syukur atas nikmat itu. Inti syukur adalah menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, belum kita mulai, belum kami sampaikan yang pertama, untuk besok kita off dulu. Kita off karena ada ketidakcocokan waktu. Pak Fahrudin ada kegiatan juga jadi narasumber. Ya, kemudian SMA 1 juga kalau pagi hari juga nggak bisa, karena itu haknya anak-anak. Ibu Kepala takut dengan dosa gitu. Disediakan jam KBM, maka diambil kesepakatan hari Jumat besok diganti dengan hari Senin. Ya, jadi ganti hari Senin, kalau nggak salah kesepakatan antara Pak Fahrudin dengan pihak sekolah, yaitu jam 12.30. Itu hari Senin tanggal berapa itu ya? Pokoknya Senin akan datang. Untuk itu Bapak Ibu, untuk hari besok kita off, bisa mempersiapkan untuk jadi bisa menyiapkan itu hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, sehingga nanti yang akan tampil bisa lebih maksimal mempersiapkan materi untuk dipresentasikan hasil dari pembahasan. Suaranya tidak terdengar, Pak Sofyan. Pak Sofyan, suaranya tidak terdengar di sini. Bapak Ibu yang lainnya apa mendengar juga ya? Iya Pak Sofyan, suaranya Pak Sofyan. Suaranya nggak terdengar, Pak. Iya, sepertinya Pak Sofyan bermasalah itu, Pak. Oh ya. Baik, sekalian. Ini Pak Sofyan itu untuk cek mikrofonnya itu kan ada tiga ya. Mungkin belum masuk semuanya. Jadi tadi terputus yang di awal masih bisa terdengar, tapi mulai di akhir ini tadi kami tidak bisa mendengar suara dari Pak Sofyan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Kamis 17 September kita masih diberikan kesehatan Bapak Ibu. Karena kesehatan itu adalah nikmat yang paling besar ya. Di kesehatan itu adalah anugerah yang diberikan Allah yang alhamdulillah kita sampai saat ini masih mendapatkan nikmat tersebut dan itu sekalian di sesi kali ini kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran kita untuk membuat media pembelajaran berbasis. Di sesi ini kita akan melanjutkan materi-materi melanjutkan teknik editing video yang kemarin kita sudah pelajari bersama. Terus kalian mau izin share konten dan mau men-share konten. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya untuk teknik editing di aplikasi video editor Camtasia. Mungkin di sini saya akan mengulangi lagi untuk dasar-dasar langkah awal dari beberapa teknik editing video yang kemarin saya sudah sampaikan. Harapannya dari yang saya sampaikan kembali ini bisa merefresh kembali. Mungkin kemarin ada beberapa item yang mungkin Bapak Ibu telat untuk join meeting di meeting room, atau ada beberapa yang mungkin dari apa yang saya sampaikan kemarin. Jadi ini saya ulangi lagi untuk materi yang kemarin saya sampaikan secara sekilas nanti setelah itu kita lanjutkan lagi untuk teknik yang berikutnya. Baik, kita sudah masuk ke aplikasi video editor Camtasia. Saya harapkan apa yang saya sampaikan kemarin sudah langsung bisa Bapak praktekkan. Dari mulai tahap instalasi sampai tahap pengenalan fitur-fitur yang ada di video editor Camtasia ini. Saya harapkan laptop Bapak Ibu itu semuanya sudah berhasil bisa terinstall aplikasi video editor Camtasia. Ini kita masukkan kembali, saya masukkan ke sini untuk video ya. Baik. Ya, ini adalah tampilan dari aplikasi video editor Camtasia ya. Kita masukkan aset-aset yang kita perlukan, yang kita butuhkan ke dalam timeline dari video editor ini. Di track 1 kita masukkan untuk backgroundnya ya. Backgroundnya ini di track 1 ini kita asumsi Bapak Ibu sekalian itu mengambil gambar itu dari screen. Ini Bapak Ibu melakukan proses syuting pengambilan gambar itu di latar background, latar belakang dengan warna yang sama, dengan satu warna, contohnya warna hijau ya, warna hijau. Jadi di warna hijau tersebut yang nantinya akan dihilangkan ganti dengan background yang sudah kita pilih ya, seperti ini. Jadi di track 1 itu adalah backgroundnya, sedangkan di track 2 itu adalah video gambar objek dari narasumbernya ya, seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan teknik green screen ini, ya video yang Bapak Ibu buat itu nanti masuknya di track 1. Jadi cuma satu track ini. Kemudian track 2, track 3 dan seterusnya itu adalah aset-aset yang
mendukung dari video primernya seperti aset gambar, aset musik dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya asumsikan di sini saya menggunakan teknik green screen. Oke, ini saya perpanjang, saya perlebar. Nah, kemudian di video yang primernya ini saya akan ubah, saya akan hilangkan warna hijaunya ini. Kita masuk ke menu more, lalu masuk ke visual effects. Kemudian di sini ada fitur namanya fitur remove color. Nah, klik, tahan, geser, ini masih ditahan, kemudian masukkan ke dalam video primernya. Klik ini. Kemudian, nah di sini kita sudah menghilangkan ya. Di sini kita sudah menghilangkan gambarnya, dan tapi ini masih terlihat kasar ya. Nah, untuk mengatur ini kita masuk ke menu properties yang ada di panel sebelah kanan. Kita atur toleransinya. Toleransinya kita atur. Kita bisa perbesar dulu untuk lebih jelas. Kita atur toleransinya. Persentase ini tidak ada ukuran baku ya, jadi toleransi dan softness ini untuk presentasinya bisa Bapak Ibu sesuaikan saja. Jadi sesuai dengan apa dari objeknya, apakah itu sudah sesuai atau tidak. Jadi tidak ada batasan, tidak ada ukuran pasti harus sekian persen atau sekian persen, tidak ada. Kemudian kita coba untuk memotong ya, bergelimang ke bawah. Ingat kemarin untuk proses memotong, ketimpangan diartikan sebagai memotong video itu. Kali ini kita tentukan di section mana, menit keberapa dan detik keberapa masyarakat miskin yang berjuang untuk hidup layak. Di track jadi di sini menit satu ya, per second 20 ini akan kita potong. Jadi kita tentukan dulu di bagian mana line ini akan kita potong. Kemudian kemarin saya sudah sampaikan juga untuk memotong itu dengan menggunakan icon split ini. Split. Nah, seperti ini sudah terpotong. Nah, di sini kita bisa masukkan lagi, Pak Ibu. Masukkan video bumper ya istilahnya. Video introduksi ya, video apa istilahnya, video trailer ya, video trailer dari video yang kita buat di sini. Saya cari, lalu saya mencari untuk videonya, tahan, geser, masukkan ke sini. Nah, ini kita masukkan masih menggunakan di track kedua. Jadi setelah gambar ini hidup layak. Nah, seperti itu. Jadi ini cara untuk memotong dan memasukkan video. Pastikan juga Bapak Ibu untuk videonya itu satu aspek rasio. Misalnya Bapak Ibu mengambil gambar dengan menggunakan kamera handphone. Kemudian Bapak Ibu juga punya aset video yang lainnya yang Bapak Ibu ambil itu dari sumber YouTube misalnya, atau Bapak Ibu punya gambar lagi dari kamera video yang lainnya. Pastikan itu aspek rasionya satu aspek rasio. Saya contohkan begini, ini video yang saya buat dengan menggunakan handphone ini, aspek rasionya 1080 kali 12 1280. Nah, yang ini beda lagi. Nah, ini kita samakan. Nah, seperti ini. Jadi pastikan nanti ketika Bapak Ibu proses pengambilan gambar, proses produksi video, itu nanti kakaknya itu pastikan mengambilnya landscape ya, seperti ini, bertidur, tidak berdiri ya, tidak berdiri. Jadi saya ulangi lagi, pastikan nanti ketika pas Bapak Ibu proses pengambilan gambar,
proses produksi itu posisinya itu landscape, tidur, tidak berdiri, karena tujuan dari video ini itu Bapak Ibu nanti bisa mengupload ke portal Rumah Belajar, atau Bapak Ibu bisa mengupload ke channel YouTube yang Bapak Ibu miliki. Nah, sedangkan kalau di YouTube sendiri itu kan aspek rasionya kan ini landscape, tidak portrait, kecuali Bapak Ibu peruntukannya untuk untuk Instagram. Kalau Instagram kan berdiri, bisa semakin ke. Kemudian setelah kita memasukkan video ini, kemudian kita Bapak Ibu juga bisa memasukkan teks atau gambar, ya. Gambar di sini bisa memilih di annotation ini, ya, pilih di sini, kemudian masukkan teks. Di sini saya ulangi lagi agar Bapak Ibu tidak lupa, ya. Oke. Pangan sosial. Di sini saya ketikkan tim pangan sosial. Ini. Kemudian sesuaikan taruh di mana, kemudian Bapak Ibu juga bisa atur untuk jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya diatur juga untuk size-nya, ukurannya seberapa besar. Ini cukup mudah, ya, cukup mudah, karena interface-nya ini saya yakin bisa tidak terlalu sulit, ya, tidak sesulit Bapak Ibu misalnya kalau itu biasa menggunakan Adobe Premiere Pro atau After Effects. Ini relatif lebih mudah. Masukkan gambar, masukkan teks, Bapak juga bisa memasukkan memasukkan gambar. Contohkan gambarnya saya akan memasukkan gambar ini, gambar ini, klik, tahan, share, ke sini. Ini ya, kita taruh aset-aset tersebut di bagian yang sudah kita tentukan dari sekarang. Masyarakat hidup dengan bergelimang kemewahan. Ini taruh di sini. Nah, untuk memperbesar timeline ini Bapak Ibu bisa menggunakan mouse ini, di scroll, ya, di scroll di sini. Kita masukkan juga aset yang lainnya di sini. Masyarakat miskin. Nah, seperti ini kita sesuaikan. Berapa lama? Panggil lagi di sini. Kemewahan. Sedangkan di sisi lain, masyarakat miskin yang berjuang untuk hidup layak. Jadi pastikan Bapak Ibu menyesuaikan sesuai dengan rencana dari yang sebelumnya sudah dibuat. Kemewahan. Kemudian setelah kita masukkan teks dan gambar, kita bisa menghaluskan proses transisi ketika objek tersebut masuk. Masih ingat kemarin kita menggunakan objek itu yang namanya behaviors. Nah, di behaviors ini Bapak Ibu tinggal memasukkan saja objek mana, apakah teks, apakah gambar yang akan dianimasikan. Saya contohkan, saya masukkan gambar ini, shifting, klik, tahan, geser, masukkan ke objeknya. Yang satunya, klik, tahan, geser, masukkan ke objeknya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Bergelimang kemewahan. Sedangkan di sisi lain, masyarakat miskin yang berjuang untuk hidup layak. Nah, seperti itu. Jadi lebih menarik, ya, lebih menarik untuk proses
keluar animasinya itu. Iya, HP-nya lucu ya. Oke, Bapak Ibu untuk proses pengaturan dari animasi ini, Bapak Ibu bisa mengaturnya di menu properties yang ada di sebelah kanan ini. Jadi bagaimana proses masuknya? Di sini ada in, ya. Proses masuknya untuk stylenya seperti apa? Ya. Jadi kita memilih yang model atau style dari shifting. Kemudian kita juga bisa mengatur untuk ketika objek tersebut sudah masuk nanti apakah diberikan animasi atau tidak di sini. Masyarakat miskin yang berjuang untuk Jadi ketika objek sudah keluar nanti dia tetap bergerak. Ini kita bisa atur. Kemudian di outnya ketika objek itu akan menghilang itu seperti apa juga kita bisa atur dengan gaya seperti apa dan untuk kecepatannya seperti apa. Itu Bapak Ibu. Kemudian saya ulangi lagi itu fungsinya kalau kita uh, melakukan proses syuting, ya, proses pengambilan gambar secara langsung Bapak Ibu juga kita juga bisa merekam layar dari layar monitor komputer kita jika memang materi tersebut itu lebih tepat disampaikan dalam bentuk slide presentasi PowerPoint atau dalam bentuk tutorial. Yang pertama kita harus membuka terlebih dahulu presentasi atau PowerPoint mana yang akan kita sampaikan, ya, yang akan kita jadikan video. Saya contohkan untuk ya ini saya contohkan yang ini. Nah, seperti ini. Di sini nanti kita akan membuat video dari merekam monitor di komputer kita. Ini bisa Bapak Ibu gunakan, ya, untuk materi yang memang hanya memerlukan untuk tampilan dari layar monitor saja, ya. Misalnya mata pelajaran TIK, ya, mata pelajaran TIK di situ guru hanya menyampaikan tutorial bagaimana membuat Photoshop misalnya. Nah, teknik seperti ini bisa Bapak Ibu pergunakan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Di sebelah kiri atas itu ada menu record. Klik record. Kemudian ini kita bisa menentukan apakah menggunakan kamera atau tidak. Kalau kameranya diaktifkan, itu nanti gambar Bapak Ibu di pojok kanan bawah itu nanti ada wajah Bapak Ibu. Tapi kalau tidak memerlukan kamera, ya dinonaktifkan saja. Kemudian untuk audionya juga, ya, audionya ini Bapak Ibu bisa setting, bisa atur apakah yang muncul dari apa dari speaker yang ada di laptop atau menggunakan speaker dari headset. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan headset, itu kemudian nanti klik record. Dan silakan menyampaikan saja, ya, menyampaikan materinya gitu. Karena saya menggunakan mikrofonnya itu untuk Vicon ini, ya, menggunakan Vicon ini, jadi tidak bisa untuk screen recording. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah nanti baru tinggal klik aja stop. Nah, sudah, nanti itu akan tampil di media. Nah, di sini hasilnya recordnya tinggal dimasukkan.
mempelajari itu untuk ASN sikon ini ya. sosial. Jadi itu adalah cara untuk merekam layar, namanya screen recording. Screen ini silakan opsional itu ya. Apakah itu memang diperlukan untuk pembahasan materi tertentu atau tidak? Kayak misalnya kalau misalnya Bapak Ibu buat konsepnya dalam bentuk vlog, mengambil produksi video, proses syuting itu di luar lapangan, ya tidak perlu menggunakan fitur screen recording ini. Jadi langsung cut to cut. Bapak Ibu misalnya mengambil contoh untuk mata pelajaran ekonomi ya, mata pelajaran ekonomi. Ibu langsung syuting, ambil di pasar misalnya. Wah, itu lebih efektif lagi ya. Di situ nanti tinggal dimasukkan saja video-video yang sudah di diambil dengan menggunakan kamera handphone itu. Tapi yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu mau membuat video dalam konsep vlog itu jangan terlalu lama. Misalnya ambil gambar cukup misalnya 10 detik, ambil 10 detik, 1, 2, 3, 4 sampai 10, cut, berhenti, ambil lagi dalam angle yang lain, sudut pandang yang lain, ambil lagi dalam sudut pandang yang lain. Nah, kemudian potongan-potongan dari video tersebut masukkan di dalam timeline, dimasukkan ke dalam video editor ini. Jadi untuk proses pengambilan gambarnya itu di dalam video editor. Tidak mengambil langsung gambar dalam durasi yang cukup panjang, misalnya sampai 1 menit atau 5 menit, itu nanti akan membosankan, ya, membosankan dari video itu. Selanjutnya setelah ini ya, setelah ini kita mengambil contoh ya untuk membesarkan ya, misalnya membesarkan objek ini ya, objek kita. Untuk membesarkan kita bisa menggunakan fitur namanya fitur animation. Klik animation, dan ini kita bisa atur scale ya, skala gambarnya ya, kita bisa atur. Nah, fitur animasi ini sangat penting sekali untuk menarik perhatian dari viewer ya. Nah, Kan menurut Robert Chambers, nah, pertimbangan sosial itu jadi bisa kita pergunakan. Ini kita bisa atur proses apa durasinya berapa lama ya, berapa detik. Ini kita tidak perlukan untuk proses animasinya di background, jadi yang membesar cukup video primernya saja, backgroundnya tidak ikut membesar. ketimbangan Seperti itu. sosial Ini bisa Bapak Ibu gunakan ya untuk memperjelas objek ya, memperjelas sesuatu. Misal Bapak Ibu ngambil gambar kupu-kupu ya, kupu-kupu yang ada di lingkungan. Nah, mungkin pas proses pengambilan gambar itu jauh ya, jauh. Nah, untuk memperjelas itu bisa menggunakan fitur animasi ini untuk memperbesar, zoom in ya. Nah, ketimbangan itu. sosial Kemudian setelah semuanya berhasil, pastikan ya, pastikan semua aset itu sudah masuk ke sini. Jadi ini saya tidak akan memasukkan satu persatu karena nanti akan cukup lama ya, cukup lama prosesnya. Jadi silakan Bapak Ibu memasukkan satu persatu aset-aset yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke dalam timeline ini. Akan kembali untuk durasi dalam video ini ya, jangan terlalu lama aja. Karena nanti kalau terlalu lama akan memberatkan dari proses rendering, proses kompilasi aset-aset yang ada di sini. Video yang ada di tampilan yang ada di sini, ini kan masih ini masih masih hanya ada di video editor. Dia belum terbentuk dalam satu file video ya, satu file video. akan dampak konkret Besar jurang pemisah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Robert Chambers, ketimbangan sosial lainnya di antara masyarakat yang hidup di wilayah tertentu.
Ketimpaan merupakan Nah, ngecek lagi dampak seperti itu. Itu untuk animasinya. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur ya yang bisa Bapak ekspos video lagi. VFX ya. VFX ini nanti bisa digunakan untuk mengatur suara background. Ini saya contohkan mengambil dulu untuk saya contohkan untuk musiknya ya. Kecepatannya saya pilih sol, saya masukkan ke dalam timeline. Nah, seperti ini. Ketimpangan sosial adalah gejala yang timbul di dalam masyarakat. Ini dari yang ya. Di sini. Nah, di sini di menu audio effects ini, Bapak Ibu bisa mengatur untuk grafik equalizer-nya. Bisa diperbesar atau dikecilkan. Nah, kalau misalnya objek primernya itu sedang berbicara, Adanya perbedaan itu pastikan ya, pastikan itu suara dari musik backgroundnya itu tidak menutupi dari objek video primernya, jadi dikecilkan. Nah, di sini kan ada garis lainnya ini ya, kita bisa kalau kita tarik ke atas itu akan membesar suara, kalau kita tarik ke bawah itu akan mengecilkan suara. Nah, seperti itu, kita kecilkan suaranya agar tidak terlalu besar. pembangunan yang lebih memfokuskan pada aspek Musik ini, penggunaan musik latar ini opsional. Jika memang diperlukan untuk menarik siswa, silakan digunakan. Tapi jika musik itu malah menjadi pengganggu, ya, menjadi pengganggu untuk siswa fokus dalam materi yang Bapak Ibu sampaikan, itu sebaiknya tidak menggunakan musik latar. Ya, tidak menggunakan musik latar. Itu kemudian kita juga bisa akan mengeksplorasi lebih jauh lagi ya fitur-fitur yang ada di Camtasia ini ya. Saya yakin Bapak Ibu untuk bisa memahami karena fiturnya ini relatif sederhana tidak banyak ya, kompleks seperti editor seperti misalnya Premiere Pro. Kemudian setelah ini kita akan mengkompilasikan hasil video ini ya. Caranya seperti ini dulu. Ini jangan lupa kita simpan dulu ya, file, klik save atau save as sama saja. Kita di folder mana yang kita simpan. Nah, karena ini saya contohkan untuk video pangan sosial. Save. Kemudian mengkompil menjadikan satu video ini ya, menjadi satu video. Caranya begini ya, kita klik share dan klik local file ya. Saya ulangi lagi, untuk mengkompilasi atau mengerender dari aset-aset video yang sudah kita buat di video editor ini, itu caranya kita klik share, kemudian pilih local file, kemudian di sini ada pilihan, kita pilih yang MP4 with smart player up to 1080p. Saya ulangi lagi, pastikan nanti videonya Bapak Ibu pilih yang MP4 with smart player ini. Klik, kemudian klik next. Di videonya itu nanti namanya seperti apa. Dan kita tentukan juga ini di mana, folder apa, kemudian klik finish.
seperti ini. Proses ini disebut sama tidaknya proses rendering ini tergantung dari satu video yang kita buat di video. Kemudian yang kedua itu tergantung dari jumlah aset, ya, aset-aset yang ada di video itu, baik aset gambar, aset suara, aset sound effect dan sebagainya. Terus yang ketiga, lama tidaknya proses rendering ini tergantung dari spesifikasi komputer yang Bapak Ibu gunakan. Kalau misalnya spesifikasi komputernya rendah, jelas akan memakan waktu yang lama, ya, akan waktu yang lama. Tapi kalau speknya cukup tinggi, misalnya Core i7 misalnya, kemudian RAM-nya juga mumpuni, ya, besar, nah ini prosesnya nanti akan lebih. Ini saya cancel dulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, untuk proses editing di Camtasia. Jadi sampai situ, pas sampai proses rendering itu sebenarnya sudah selesai. Jadi sampai itu Bapak Ibu sudah selesai untuk membuat satu produk video pembelajaran. Nah, sekarang tinggal tergantung dari kreativitas dari Bapak Ibu sekalian. Karena membuat video itu seperti memasak Bu ya. Kompornya sama, bahan-bahannya sama, alatnya sama, tapi nanti cita rasanya akan berbeda. Nah, mungkin juga saya misalnya sama Pak Agustaf ya, misalnya sama-sama bisa menggunakan aplikasi Camtasia ini. Mata pelajarannya sama, materinya sama, tapi nanti hasilnya itu nanti pasti akan berbeda. Cita rasanya akan berbeda. Nah, itu tergantung dari kreativitas masing-masing kita ya sebagai untuk konten kreatornya ini. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin silakan disampaikan, silakan. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di chat yang ada di bawah itu, chat kan diketikkan apa pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu silakan yang hendak ditanyakan. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Silakan diaktifkan mikrofonnya jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, ini uh, cukup simpel ya, cukup simpel ya. Jadi saya tambahkan juga ada menu transisi bisa kita gunakan juga. Transisi digunakan untuk membuat animasi perpindahan antar satu objek ke objek yang lainnya, baik itu objek video atau objek gambar. Contoh misalnya saya gunakan menu animasi ini, flip yang style, yang tipenya flip, tinggal drag and drop saja, tarik, nah, tapi hasilnya seperti itu. Nah, seperti itu. Halo Nah, sahabat itu untuk transisi ya, untuk transisi. Ya, untuk durasinya halo sahabat
Baik, saya baca di chat, apakah program Camtasia itu bersifat trial? Nah, yang saya berikan linknya ke Bapak Ibu itu versi fullnya ya, Pak Ibu. Jadi apa, dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan, tidak trial ya. Kalau di kantornya itu tidak trial ya. Kalau trial itu nanti ada tulisan watermarknya itu ya, ada tulisan watermarknya Camtasia. Full version itu nanti hasil videonya itu tidak ada watermarknya, tidak ada gambar, tidak ada tulisannya. Itu yang saya berikan itu apa yang full version ya. Oh, saya sarankan pas menginstal aplikasi Camtasia itu yang saya berikan itu itu di nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, kedua, saya sarankan untuk uh, security-nya di Windows-nya itu di nonaktifkan ya. Sarankan seperti itu karena itu nanti dianggapnya virus ya, bisa dianggap virus. Nah, untuk menonaktifkan security-nya itu bisa masuk ke sini ya. Itu ada namanya Windows Security ini, Windows Security, kemudian di virus and protection ini diklik, dan di sini nanti ada virus and threat protection settings, ini diklik manage settingnya. Nah, ini dinonaktifkan ya, dinonaktifkan terlebih dahulu. Ini saya saranin saya seperti itu karena kalau tidak di ini kan beberapa komputer nanti mendeteksinya itu sebagai virus. Jadi kalau ada antivirusnya itu nanti hapus aplikasinya, itu dihapus, langsung dihapus karena itu dianggap virus. Baik, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Untuk gambar ya, gambar kemarin saya sarankan juga Bapak Ibu bisa masuk ke aset-aset gambar ya. Gambar itu saya sarankan gambar yang gambarnya PNG ya. Bisa cari di PNG ini ya. PNG nanti maksudnya di sini ada clean PNG ini. Di sini tinggal ketikkan keywordnya atau kata kuncinya. Kata kunci yang Bapak Ibu masukkan di sini gunakan bahasa Inggris ya, karena ini kan websitenya website Inggris. Kayak misalnya mau mencari tentang apa ya, mau mencari gambar buku ya, ya gunakan bahasa Inggris, book, dan klik cari. Ya, banyak sekali gambar-gambar aset-aset yang bisa Bapak Ibu. Ada untuk mind mapping, ada apa. Nah, ini kalau di download ya, saya contohkan di sini. Ya, di sini ada free download ya. Ini gratis, tidak berbayar, dan ini apa free royalty ya, free royalty, tidak melanggar hak cipta, tidak melanggar hak cipta karena ini memang disediakan gratis ini ya. Ini klik download, nanti di sini nanti klik I'm no robot, klik gambar tersebut nanti akan otomatis terdownload. Masukkan folder, masukkan gambar ini ke dalam Camtasia. Ini untuk aset gambar. Ini aset gambar yang disarankan ya, disarankan itu formatnya PNG agar bisa masuk ke dalam project. Kemudian ada juga website lainnya ya, website lainnya namanya Freepik. Freepik ini banyak sekali di sini. Freepik.com. Sini Bapak Ibu silakan cari gambar-gambar yang memang
yang diperlukan, misalnya tentang oh, skop. Nah, ini di Freepik ini pun gambarnya free royalty, gratis, tidak berbayar, dan juga ini uh, tidak 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 melanggar hak cipta. Cuma memang ada beberapa gambar yang harus membayar ya. Misalnya seperti yang ada ini ada ikon mahkota nih. Nah ini harus berbayar ini seperti ini. Kalau ini harus bayar. Kalau yang nah ini harus bayar Bapak. Download ke premium. Jadi sebenarnya banyak yang gratis ya. Nah yang tidak ada gambarnya ini gratis. Seperti itu. Soal gambar ini ya ini gratis, tinggal download sama seperti tadi langsung bisa digunakan itu untuk aset gambar. Sedangkan kalau untuk satu lagi saya contohkan untuk aset gambar yang lainnya, Bapak Ibu bisa cari di Google juga ya, di Google. Tapi yang di Google ini dia tidak ini Bapak Ibu, apa tidak masih apa ya, masih abu-abu lah istilahnya. Memang itu nanti kalau kita bergunakan apakah melanggar hak cipta atau tidak itu kita tidak tahu karena kan itu milik orang juga. Terus saya contohkan gunakan cari logo, misalnya logo sepatu ya, sus ya, plus PNG. Nah ini triknya Bapak untuk mencari gambar PNG di Google, di plus sepatu. Jadi nanti kita uh, apa Google itu hanya mengindeks gambar yang sesuai, kita masukkan kata kuncinya. Kita klik gambar ini, nah seperti ini. Nah ini gambar PNG, klik, ini kita klik save, gambar ini save as ya. Nah kemudian klik save, kita cek. Nah, sini. Ini harus diedit dulu terlebih dahulu di Photoshop ini. Jadi kita enggak, kalau yang di Google itu uh, tapi juga ya kalau yang di Google ini ya. Misalnya kita save as, kita tahu di sini seperti ini, sepertinya ekstensinya atau tipe gambarnya PNG. Ternyata ketika kita download itu tidak tidak dalam bentuk PNG gitu ya. Dan itu untuk aset gambar. Dan kalau untuk aset musik background ya, musik background kita bisa masuk di website namanya bensound.com. bensound.com, royalty free musik ya. Ini banyak sekali apa musik-musik yang bisa kita pergunakan. Kalau mau mendengarkannya terlebih dahulu, kita klik ini, misalnya ada gambar icon play. Ini kita bisa dengarkan dulu apakah sesuatu tidak. Sudah, kalau ingin kita download, tinggal klik download saja, klik download. Ya, free license distribution. Hanya klik download, langsung terdownload. Nah, versinya ini bisa langsung kita pergunakan di
aplikasi Camtasia saja ini. Musik ini Jumpa lagi bersama Pak Fah. Kali ini kita akan mempelajari yang kita ambil di Benson ini free royalty. Jadi kalau misalnya kita membuat video itu pakai musik dari sini, kemudian kita upload di channel YouTube, dan itu misalnya channel YouTube kita sudah dimonetize, bisa bisa dapat penghasilan dari situ, itu tidak enggak ya, tidak bisa tetap dipergunakan, tidak melanggar hak cipta. Itu Bapak Ibu yang bertanya, nah ini ada yang bertanya, izin bertanya cara mengubah video portrait ke landscape biar black areanya hilang. Kalau itu, jadi di awal itu yang perlu diperhatikan itu adalah proses pengambilannya gambar itu. Nah, bagaimana kalau misalnya hasilnya sudah apa pengambil dari awalnya itu misalnya, ini saya contohkan, saya nggak punya video yang itu contohnya ya. Kalau uh, kebetulan saya memiliki video yang diambil dalam gambar portrait itu. Saya contohkan begini Bapak. Ini saya contohkan, ini saya contohkan, misalnya ini videonya tuh bentuknya gini ya. Nah, ini kan seperti ini. Nah, saya asumsikan gambarnya seperti ini. Ini gambar yang diambil dalam proses mode infonya itu tegak, flat seperti ini. Nah, kalau kita masukkan ke sini, karena kita ini aspek rasionya 1280 kali 1080, ini kan nanti di sini nanti akan menjadi hitam, loh. Akan menjadi hitam di sini, pasti akan menjadi hitam. Nah, caranya Bapak Ibu bisa menambahkan gambar background ini. Karena seperti ini. Jadi di sini ada bentuk gambar tidak hitam. Nah, kalau ininya satu warna tadi ya, misalnya menggunakan teks green screen, ini bisa dihilangkan. Colornya ini ya. Nah, ini kita bisa hilangkan. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak pas pengambilan gambar itu tidak menggunakan teknik green screen, ini nggak bisa dihilangkan, ya solusinya yang paling efektif yaitu kasih background di belakangnya, kasih background di belakangnya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ini kita bisa perbesar ya, menutupi seperti ini ya. Kita perbesar, memastikan semuanya masuk ke sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini diperbesar. Saya ulangi lagi prosesnya, Bapak. Saya contohkan, ini posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Cara yang pertama tadi, kalau misalnya menggunakan green screen bisa dihilangkan, kemudian taruh backgroundnya. Kalau misalnya cara yang kedua nggak memungkinkan untuk dibuang backgroundnya, ya tetap masukkan background di sini. Kalau misalnya tidak menggunakan background, nanti di sebelahnya ini nanti warnanya hitam, betul yang seperti Ibu bilang gitu ya. Ibu yang seperti Ibu Untari bilang, nanti warnanya hitam di sini. Nah, cara yang ketiga, gambarnya ini, videonya ini perbesar, besar sampai menutupi semua backgroundnya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu dipotong, kan masih seperti ini, dipotong.
Kalau di sini kan ada pilihan, ada edit, ada crop. Pilih yang crop ini, klik crop, ya potong videonya ini. Nah, seperti ini. Jadi potong ke atas. Nah, seperti ini. Tekniknya seperti ini. Jadi dia memotong aspek rasio yang memungkinkan untuk bisa dipotong, karena memang dari awal itu proses pengambilannya itu kan berbeda aspek rasionya antara portrait sama landscape. Itu Ibu Untari. Kemudian ada lagi pertanyaan untuk background rekamannya, apakah harus warna hijau? Tidak harus berwarna hijau, karena tapi kalau hijau itu warna yang paling familiar, yang paling sering digunakan untuk teknik produksi video, karena warna hijau itu warna yang paling soft, paling halus, yang memungkinkan untuk bisa masuk semua teknik editing video. Karena pertama juga yang di tubuh kita tidak ada warna hijau, kita itu tidak ada warna hijau, bisa menggunakan warna hitam ya. Tapi kalau misalnya yang syutingnya itu orang Papua misalnya, itu nanti bisa hilang juga itu. Atau warna biru lah. Kalau orang Barat, orang warna biru itu ada yang matanya warna biru. Ketika proses remote color itu nanti matanya juga akan bolong, jadi hilang. Nah, warna yang paling netral, yang paling sering dipergunakan untuk proses produksi video ya warna hijau itu. Tapi kalau dibilang apakah harus warna hijau, ya tidak juga. Ibu bisa menggunakan warna biru, nggak apa-apa, warna putih juga nggak apa-apa, asal atribut yang dipergunakan juga nggak pakai warna biru. Nah, kalau green screen-nya background-nya warna biru, tidak menggunakan warna yang sama. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kita menghilangkan warna background ya, yang warna tersebut tidak ada di dalam objek terlihatnya. Ini kalau saya menggunakan tidak warna hijau, misalnya saya menggunakan warna biru, sedangkan baju saya warna biru, ini bajunya akan hilang juga. Begitu Ibu Utari. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan atau bisa terus diucapkan. Oh, Bapak Ibu. Proses teknik editing di sini ya, di kampus ini yang ditanyakan. Ini untuk video yang Bapak Ibu buat ini itu menyesuaikan dengan mata pelajarannya. Saya mata pelajaran sosiologi. Mungkin yang paling tepat untuk menjelaskan materi tentang ketimpangan sosial materi ini, saya menggunakan ya konsepnya seperti ini. Tapi mungkin kalau guru yang lain, misalnya untuk mata pelajaran biologi, misalnya ada proses metamorfosis kupu-kupu misalnya. Yang paling tepat ya mungkin lapangan, mungkin bisa melihat bagaimana sih proses metamorfosis kupu-kupu, itu mungkin yang paling tepat. Intinya video pembelajaran ini itu adalah membantu siswa untuk mengkonkretkan hal yang. Jadi kalau misalnya materi itu masih di awal-awal ya, misalnya untuk mendeskripsikan itu dibutuhkan media. Nah, salah satunya itu ada video pembelajaran. Sampai video yang kita buat itu malah membingungkan siswa, berarti pesannya tidak tersampaikan ya, tidak tersampaikan. Jadi video yang kita buat itu membantu siswa untuk memahami mata pelajaran, memahami sebuah materi yang mungkin sifatnya abstrak
Jadi kita konkretkan dengan video. Pelajaran PJOK misalnya, ada cara bagaimana untuk menendang bola. Caranya ya langsung saja gurunya membuat video langsung mempraktekkan gimana caranya menendang bola yang benar. Nah, itu lebih tepat. Tidak perlu tidak perlu objek 3 dimensi, tidak perlu itu. Langsung saja praktekkan gimana caranya menendang bola yang benar. Kemudian di sini nanti kita bisa menambahkan tes. Tesnya di sini misalnya kita tandahkan cara menendang bola. Nah, seperti itu. Jadi menendang bola. Nah, jadi di video itu di deskripsinya, oh ini tentang apa. Jadi pastikan teks-teks seperti ini itu ada untuk mendukung penjelasan dari video yang kita buat. Apa ya, lebih dinamis ya, lebih efektif. Ada pertanyaan sebenarnya? Oke, cukup. J. Terus Bapak Ibu monitor ini nggak ada pertanyaan, berarti sudah paham semua aja. Maaf Ya. Pak. Oke. Ini Pak Isprianto Pak. Pak Isri. Ya ini saya mohon maaf ini. Kalau yang jenengan pakai untuk contoh ini tadi diputar keseluruhan itu hasilnya seperti apa Pak? Mungkin teman-teman juga penasaran hasilnya seperti apa secara keseluruhan ini tadi. Video ini Iya. diputar keseluruhan. Iya. Oke, sebentar. Baik, video ini yang saya putar sebentar. Ini saya upload di belajar Bapak Ibu. Sebentar, saya buka. Bapak Ibu silakan subscribe juga channel Rumah Belajar ya. Rumah Belajar ada di YouTube. Ini sudah saya upload di sini di YouTube. Ini hasilnya baru bisa Bapak Ibu saya beri waktu untuk dari awal sampai langsung hasil dari video tadi yang saya biasanya dikawal oleh iringan provider. Asal kalian tahu, kendaraan mewah tersebut harganya miliaran rupiah. Namun di sisi lain, kita juga pasti pernah menjumpai kondisi masyarakat hidupnya sangat memprihatinkan. Jangankan untuk membeli kendaraan, untuk hidup saja, mencari makan, susahnya minta ampun. Nah, kondisi kontradiktif inilah yang dinamakan dengan ketimpangan sosial. Nah, di sini saya menggunakan ketimpangan merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial ketika objek entah itu gambar atau teks itu muncul. Masyarakat hidup Nah, dengan seperti ini. kelima kemewahan. Sedangkan di sisi lain, masyarakat miskin yang berjuang untuk hidup layak. Ini yang disebut dengan bumper in dari Rumah Belajar. Setelah bumper in, baru masuk ke tahap introduksi bersama Pak Fah. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi ketimpangan sosial. Apa sih ketimpangan sosial itu? Apa saja bentuknya? Lalu apa faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial? Saya menggunakan efek-efek untuk mesin ketik gitu ya. Tadi ada zoom in juga, ada zoom out juga. Sebagai ketidakseimbangan, perbedaan, ruang pemisah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Robert Chambers, ketimpangan sosial adalah
gejala yang timbul di dalam masyarakat karena adanya perbedaan. Nah, ini saya menggunakan aplikasi video editor Camtasia tadi, Bang. yang hidup di wilayah Jadi saya persiapkan dulu aset-asetnya, kemudian dimasukkan ke dalam timeline dari video editor Camtasia. sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam masyarakat. Ketimpangan merupakan dampak konkret pembangunan dan perubahan sosial. Pembangunan yang lebih memfokuskan pada aspek ekonomi dan mengesampingkan aspek sosial. Sebagai permasalahan sosial, ketimpangan terjadi tidak hanya pada negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga terjadi pada negara maju. Hal ini berdasarkan hasil pengukuran tingkat ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara yang disebut Aset-aset gambar seperti ini kita persiapkan terlebih dahulu, Bro. Kita cari di internet tadi. Dan seperti ini, jangan lupa misalnya Bapak Ibu mengambil data-data penting yang berkaitan dengan materi tersebut, itu dicantumkan sumber referensinya, misalnya sumber CNN Indonesia misalnya. Itu harus dicantumkan. Istilahnya ketika sama seperti kita membuat artikel atau membuat buku, ada referensinya, ada daftar pustakaan. Nah, itu perlu dicantumkan. Wajib ya, karena itu masalah hak cipta juga. Sebagai negara berkembang, Indonesia pun tidak luput dari masalah ketimpangan sosial. Bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia seperti ketimpangan antara desa dan kota, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, ketimpangan akses pendidikan, dan ketimpangan distribusi ekonomi. Nah, setelah kita memahami apa itu ketimpangan sosial, selanjutnya kita akan mempelajari apa saja sih faktor penyebab ketimpangan sosial itu. Membuat produksi ini tidak menghafalkan penyebab ketimpangan ini saya sosial, membaca. yaitu Jadi faktor storyline yang saya sudah siapkan itu saya taruh di depan saya. struktural Di pas pengelola kamera. merupakan Jadi saya tinggal membaca saja. dalam penanganan Itu yang masyarakat. fungsi Sedangkan dari ketimpangan sosial yang disebabkan storyline. oleh faktor kultural Kata-kata yang saya sampaikan itu memang betul-betul sudah terkonsep. Tidak. Oleh karena itu, Bukan faktor budaya sangat penting Ya, dalam itu karena saya tinggal membaca saja, membaca storyline yang sudah dipersiapkan. Ketimpangan sosial merupakan sebuah permasalahan yang dapat berdampak negatif pada masyarakat luas. Dampak ketimpangan sosial dapat munculnya kemiskinan, kriminalitas, dan dependensi moral. Untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial, diperlukan upaya berbagai kalangan, baik pemerintah, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial, seperti peningkatan kualitas penduduk. Kita sangat paham bahwa masyarakat Indonesia itu kompleks, plural. Hal tersebut ternyata bisa menjadi faktor yang menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sangat penting adanya sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui berbagai usaha, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, baik kualitas tenaga medis maupun. Selanjutnya adalah mobilitas geografis. Mobilitas merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah kepadatan penduduk di suatu daerah. Pemerataan penduduk juga harus diikuti dengan adanya pembangunan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi jumlah penduduk menciptakan peluang kerja. Jadi ini tergantung dari Saat ini kreativitas termasuk dalam konten salah satu kreator yang negara sendiri. berkembang dengan tingkat kepadatan Ini saya cantumkan juga untuk sumber referensinya. dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, maka akan terjadi banyak pengangguran. Selanjutnya adalah optimalisasi peran zakat, infak, dan sedekah. Masyarakat yang memiliki kecukupan ekonomi dapat menyantuni masyarakat yang kurang mampu.
Hal ini dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat. Saya Sedangkan sampaikan. untuk info dan sodako Ini dapat menjadi instrumen kemudian yang masukkan mendorong teks. partisipasi masyarakat dalam memenuhi kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan konsumsi, dan lain sebagainya. Baik, sahabat rumah belajar, demikian pembelajaran sosiologi kali ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kalian semakin memahami masalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Ini Bapak Ibu, saya termasuk bagian dari konten kreator dari rumah belajar. Jadi silakan Bapak Ibu bisa akses di channel YouTube di rumah belajar atau di websitenya langsung rumah belajar di sini namanya belajar.com. Ada namanya fitur sumber ya, namanya fitur sumber belajar. Ini banyak sekali yang video-video yang bisa Bapak Ibu cari. Ada video saya contohkan video saya yang lainnya misalnya. Video saya yang lainnya tentang globalisasi. Ini termasuk dalam video pembelajaran juga. Modern saat ini semua serba mudah. Kita bisa belajar dari luar negeri. Nah, kalau yang video pembelajaran seperti ini namanya jenis video pembelajaran motion graphic. Kalau yang tadi yang saya sampaikan di video itu namanya dengan jenis tipe video lecture. LECTURE lecture. Materi globalisasi bersama Pak Fah, Duta Rumah Belajar Jawa. Itu Bapak untuk contohnya hasilnya. Saya bacakan di chat itu dan untuk mapel eksak ya, misalnya matematika atau penyelesaian lah. Kemarin saya ada contoh dari Ibu Ayun ya, coba. Oh, ini gimana ya? Nah, ini contoh, salah satu contoh yang bisa Bapak Ibu bisa pergunakan juga. Misalnya kalau untuk nah seperti ini. Ini sudah bagus saya lihat ya. Nah, ini sudah ada introduksinya. Gurunya sudah muncul memberikan sapaan kepada siswa. Nah, seperti ini. Kalau untuk mapel eksak memang jika dia memerlukan penjelasan seperti itu, ya monggo silakan. Intinya pesannya bisa tersampaikan. Mungkin yang perlu disempurnakan ya, misalnya selain Bapak Ibu menjelaskan dengan menggunakan papan tulis ini, bisa juga dimasukkan teks-teks seperti ini atau animasi-animasi yang menunjang dari penjelasan yang disampaikan secara langsung. Di sini bisa ditambahkan teks ya, animasi atau ditambahkan gambar ya, jika itu memang diperlukan. Ini untuk yang mapel untuk misalnya matematika ya, untuk matematika. Karena kalau tadi ya yang saya mata pelajaran sosiologi mungkin memang cocoknya jenis video tadi lecture itu saya nyampaikan langsung, terus saya siapkan teks gambar yang teks gambar itu menunjang dari apa yang saya sampaikan secara verbal. Tapi kalau misalnya matematika memang mungkin cocoknya seperti ini, ya silahkan dibuat seperti ini. Tapi tadi di awal seperti ini sampaikan menyapa anak-anak jelas
yang ngajar itu siapa, namanya siapa, terus materi yang disampaikan itu siapa. Kemudian ini, nah seperti ini. Terus di akhir juga ada konklusinya, ada penutupnya, ada apa kesimpulan ya, ada kesimpulan dari dari materi-materi yang sudah disampaikan dari menit pertama sampai itu. Bisa untuk mapel yang mapel besar ya matematika. Kalau yang lainnya misalnya untuk mapel kimia atau fisika ya, di rumah belajar itu ada namanya fitur laboratorium maya. Contohnya di sini rumah scroll ke bawah, di situ ada namanya fitur laboratorium maya. Nah di sini coba di sini kan contoh tentang di sini Bapak Ibu tadi bisa menggunakan screen recording itu Bapak Ibu menjelaskan yang ada di layar monitor Bapak. Kalian klik lakukan percobaan di sini. Dan di sini kita bisa mengatur misalnya untuk daya listriknya menggunakan air murni misalnya, menggunakan air murni. Terus kita lihat apakah saklarnya akan nyala. Klik, ternyata tidak. Coba kita ganti anak-anak dengan menggunakan asal aset. Klik, nyala dan menyala. Nah, ini bisa Bapak Ibu sampaikan dengan menggunakan fitur tadi screen recording itu. Kali kita coba lagi anak-anak, misalnya apakah dengan menggunakan kalium klorida bisa nyala atau tidak. Dapat nyala. Nah, seperti itu. Konsep video itu yang paling tepat ya Bapak Ibu sendiri yang bisa menentukan, karena karakteristik dari materi pelajaran itu pasti berbeda-beda antara satu mapel dan mapel yang lainnya. Itu Bapak Ibu, monggo ada lagi pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan, silakan. Jadi sampaikan. Ini menggunakan fitur laboratorium maya. Banyak sekali ya fitur-fitur yang ada fitur yang lainnya. Ada yang bisa untuk aset video ya, bisa untuk aset video itu. Games. Ini game-game pelajaran ya. Mungkin ini bisa juga digunakan salah satu aset untuk dari video belajar. Bisa dipergunakan karakteristik materinya. Ada pertanyaan lagi silakan. Kalau tidak ada, berharap untuk pertemuan berikutnya ya, hari Senin ya Insya Allah. Hari Senin Insya Allah saya berharap nanti ada beberapa yang bisa presentasi dari video yang dibuat. Jadi kan waktunya cukup lah ya, sekarang hari Kamis, ada hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Itu silakan Bapak Ibu selesaikan ya LK-nya ya.
ada lembar kerjanya. Lembar kerjanya yang membuat video ini, saya berharap hari Senin itu ada yang sudah jadi ya. Ini yang sudah jadi nanti bisa dipresentasikan. Nanti kita review bersama, kita review sendiri bersama yang sudah dibuat itu, yang sudah dipresentasikan itu, kira-kira bagian mana yang perlu disempurnakan. Kita tidak mengkoreksi ya, saya juga masih dalam tahap belajar seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita review bersama kira-kira di bagian mana yang kira-kira mungkin masih bisa disempurnakan lebih bagus. Untuk semua jenis mata pelajaran ya, untuk semua jenis mata pelajaran dan untuk semua jenis tipe dari video pembelajaran. Itu Bapak Ibu kan ada pertanyaan, kalau tidak kita cukupkan sampai sini saja. Cukup Pak Sofyan, Monggo Pak Sofyan. Monggo. Bapak Ibu sudah cukup? Cukup. Untuk sekali lagi pada teman-teman, untuk hari Jumat besok kita off, diganti hari Senin. Seninnya Ya. jam berapa Bu? Jamnya sama. Jamnya sama. Jam 12.30. Dan Ya. hari besok tuh Pak Farudin ada acara. Sementara kita dari sekolah juga nggak bisa pagi, maka kita nego lagi jadinya hari Senin jam 12.30. Ya. Nah, itu ada teman-teman semuanya, silakan kameranya di on semua, mau tampilkan gambarnya sebagai bukti bukti fisik kegiatan kita pada siang hari ini. Monggo Pak Wawan. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Ya, ini yang join di meeting room ada 38. Iya. Saya izin untuk mengambil screenshot di layar saya. Pak Sofyan ada 2 Pak ya? Ada. Ada 2 device nih. Baik, dulu saya screenshot 1, 2, 3. Dua akun loh. Jadinya dia ada namanya, satunya ada fotonya. 2, 3. Itu lucu-lucu ya. Nanti ke Gaya ngelepon. Ada satu tuh di HP Bu, HP-nya tadi dan laptopnya hidup. Jadi 2. Pak Sofyan. Makasih Pak Sofyan ya. Teman-teman nyoba ya. Iya, makasih. Makasih Siapa Pak. yang presentasi? Pak Sofyan ya? Pak Sofyan Jangan saya lah Bu. Oh, jangan. Bu ini nih Bu siapa kemarin tuh Bu ini Bu Triatmi. Ya oke, nanti Bu Triatmi ya. Putri Atmi. Siap Bu Triatmi ya. Bu Kurota Ayu Vera. bisa. Oh iya Bu Ayun, Bu Ayun ada. Oke. Bu Triatmi, Bu Ayun, Bu Vera ya. Ya. Bu Vera. Ya. Itu sama Bu Endang. Oke, Bu yang Endang siap-siap Purwati. Senin. Ya. Endang Purwati, Bu Vera, Bu Triatmi, Bu Kurota Ayun. Ayun. Ya. Baik, semuanya Ya, siap. Ya. untuk menyiapkan diri hari Ditutup Pak Sofyan. Senin besok. Saya ngasih Ya. banyak. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini.
Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Barudin bisa kita serap, bisa kita manfaatkan untuk kelancaran dan peningkatan gaya dan semangat belajar kita dalam hal melaksanakan KBM kepada anak-anak kita semuanya, khususnya pada saat COVID ini. Ya. Tentu sekali lagi pada Pak Barudin, kami ucapkan terima kasih pada hari ini sudah berbagi dengan kami semuanya. Dan juga pada teman-teman semuanya yang hadir, jangan lupa absen diisi form presensinya. Dan mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama doa kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Farudin. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita ketemu lagi di hari Senin, insyaallah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Insyaallah. Saya tutup, roomnya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.